kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-31 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18. Mazmur pasal yang ke-31 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-31 ayat yang ke-25. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Renungan hari ini berjudul Harapan dalam Iman, ditulis oleh Leslie Koch. Sahabat ODB, putra Christine meninggal dunia karena kanker saat usianya baru 7 tahun. 3 tahun kemudian, putranya yang lain didiagnosis dengan penyakit yang tak dapat disembuhkan. Teman-teman Christine yang belum mengenal Kristus ikut berduka, tetapi mereka tidak dapat memahami mengapa ia tetap mempercayai Tuhan. Bagaimana mungkin Allah yang kamu sembah membiarkan semua ini terjadi? Mengapa kamu masih percaya kepadanya? Tanya mereka. Bagi Christine, pengalaman itu justru memperkuat alasannya untuk tetap beriman. Aku tidak mengerti mengapa semua ini terjadi, katanya. Tetapi aku tahu Allah akan menolong kami melewatinya. Karena hanya Dia yang sanggup memberi saya harapan untuk terus melangkah. Sahabat ODB, harapan dan iman seperti itulah yang menopang Raja Daud di tengah kesulitan besar yang tengah dihadapinya. Saat dikelilingi oleh musuh yang ingin menghancurkannya, Daud mungkin tidak mengerti semua alasan di balik kesulitannya. Namun, ia tahu bahwa ia mengikuti Allah yang dapat diandalkan untuk membebaskan dan memberkatinya pada waktunya. Mazmur 31 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Dengan pengharapan yang pasti itu, Daud berserah dan berkata, Masa hidupku ada di dalam tangan-Mu. Ayat yang ke-16. Sahabat ODB, sikap penuh penyerahan diri itu menguatkan dirinya, sehingga ia juga dapat berkata, Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Sahabat ODB, ketika kita merasa kewalahan dan harapan tampak memudar, kita tahu kita dapat berpegang lebih erat kepada Allah dan kepada pengharapan hidup yang hanya bersumber darinya. Sahabat ODB, apa yang Anda perlukan untuk tetap melangkah di tengah tantangan hidup? Lalu bagaimana janji pengharapan dari Allah memberi Anda sukacita dan kekuatan di dalam kesulitan?
Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Engkau mengetahui segala pergumulan dan keraguanku. Karuniakanlah aku iman untuk tetap mempercayai-Mu dan kekuatan untuk terus melangkah maju. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Penghiburan yang Anda rasakan hari ini, rindu kami bagikan juga kepada jutaan orang lainnya. Jadilah perpanjangan tangan Tuhan bersama kami. Lewat doa dan dukungan donasi Anda, kami dapat terus hadir membagikan firman Tuhan yang mengubahkan hidup ke seluruh penjuru negeri. Mari bermisi bersama di santapanrohani.org.